Wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Aryo Stampan dan Puji Cici Official. Di kesempatan pada hari ini kita akan review tentang pendopo ya guys ya. Pendopo itu apa? Fungsinya buat apa? Nah, monggo kalau Kang Puji mau bertanya-tanya silahkan tentang sekitar pendopo mungkin. Artinya pendopo itu apa, Kang? Pendopo itu adalah ciri bangunan khas orang Jawa. Itu namanya pendopo. Lah pendopo itu fungsinya memang pendopo itu untuk melakukan balai pertemuan di antara pejabat tinggi yang ada. Kalau di kecamatan ya para bapak camat bersama bawahannya kepala desa, kepala dusun dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini sudah cukup mewah ya, Kang ya? Kalau untuk Kecamatan Sukuramen itu alhamdulillah pembangunannya sudah bagus, Mas. Ini membuktikan kemajuan para pemimpin yang ada di wilayah Sukuramen ini sudah sangat bagus sekali. Kita bisa lihat buktinya kemewahan dan ornamen-ornamen dari kantor kecamatan. Begitu. Nah, depan itu adalah Bapak terpampang Presiden. dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Beliau sebagai kepala negara, tampuk pemerintahan tertinggi di negara kita. Kalau ini, Kang, Ya. ini fungsinya buat apa, Kang ya? Kalau ini namanya podium atau mimbar. Biasanya kalau di acara kenegaraan biasanya untuk menyampaikan pengumuman penting atau juru bicara dari seorang presiden kalau di negara ya. Kalau sekarang ya untuk nasihat-nasihat atau pemberitahuan kepada seorang camat ke kepala desa. Di bawahnya Pak Kasun juga ada seperti itu. Oke ya, untuk ornamennya memang ini seperti Mojopahitan ya guys ya. Maaf ya ini, nah ini seperti Mojopahitan ini biasanya. Batu bata. Nah seperti konsepnya seperti batu bata, tapi sebenarnya bukan, ini keramik. Nah ini memang dikonsepkan seperti zaman kerajaan Mojopahit ya. Memang ornamennya seperti itu. Terus yang sebelah kanan ini, Kang. Ini pohon apa, Kang? Nah guys, mungkin panjenengan belum tahu. Nah, saya bertanya, ini namanya adalah buah mojo. Buah mojo. Buah mojo itu adalah buah yang konsepnya itu dulu pada zaman itu adalah sebagai cikal bakal nama dari sebuah kerajaan besar yaitu Mojopahit. Nah, ini. Terus bentuknya kok seperti jeruk Bali ya, Kang? Ya. Seperti Jadi, ini. Ini sini buah pohon mojo ya, buah mojo. Kemudian mengapa kok mojo ada pahitnya? Nah, perjuangan pada zaman dahulu kala itu memang Majapahit itu didirikan dengan segala perjuangan semua rakyat atau rakyat Majapahit ketika ingin membebaskan diri dari kerajaan Gelang-Gelang. Makanya diarani pahit itu memang sangat getir, Mas. Perjuangannya para zaman dahulu luar biasa sampai berkorban nyawa, harta, bahkan ketika Pangeran Ardaraja menginterogasi salah satu kepala desa yang dianggap sebagai ikut konspirasi memberontak ke mana? Ke kerajaan Gelang-Gelang Kediri, penyerangan prajurit ada yang menewaskan ya. Hal itu salah satu kepala desa menutupi agar jangan sampai nanti perjuangan Raden Wijaya itu bocor. Nah, tetap ditutupi meskipun dia harus membayar dengan nyawanya sendiri. Seorang kepala desa itu dengan Pangeran Ardaraja putra dari Prabu Jayakatwang kala itu sudah ditunjukkan. Hei kepala desa, ini apa? Katanya. Ini keris Gusti. Kamu tahu keris ini untuk apa? Maaf Gusti, keris itu hanya untuk melakukan peperangan. Nah tanpa ia sadari ternyata keris itu ditikamkan oleh kepala desa. Sangat luar biasa perjuangannya untuk memerdekakan diri dari kerajaan Kediri Gelang-Gelang. Terus ini, Kang, kalau orang yang tidak tahu pastinya ini pasti akan diambil, Kang ya. Seperti jeruk Bali ya, Kang ya. Apakah ini juga bisa dimakan, Kang? Ini tidak bisa, Mas. Ini rasanya sangat luar biasa.
pahitnya luar biasa sekali buah maja ini. Jadi buah ini sangat pahit atau mungkin beracun juga bisa. Maka jangan sekali-kali untuk Mencoba ya Kang? mencoba untuk nilai lah paribasnya, jangan. Inilah kalau kawan-kawan belum tahu, ini namanya buah maja. Kenapa diarani buah maja? Karena dulu perjuangannya nalika ketika mau ingin membebaskan diri dari kerajaan Gelang-Gelang, memang Raden Wijaya bersama krunya atau rombongannya kala itu yang luar biasa perjuangan, sehingga diarani buah Mojopahit. Terus yang ini Kang, di manapun berada pasti ada pohon beringin, itu artinya menyimpulkan apa Kang? Beringin itu filosofi atau artinya itu sebagai pengayom, Mas. Jadi pemimpin itu seperti pohon beringin yang memberikan kesejukan, keamanan kepada rakyatnya, bawahannya kala itu. Maka disimbolkan seperti divisualisasikan itu seperti pohon beringin ini. Terus yang sebelah kiri, kok di kantor kecamatan pasti ada pohon asem Jawa. Asem Jawa, asem itu melambangkan suatu kehidupan. Jadi perjuangan itu ada enak, ada manis, ada pahit. Nah, juga perjuangan itu ada rasanya asam. Artinya di dalam kehidupan dunia ini ada susah juga ada senang. Maka dilambangkan sebagai pohon asem. Nah, saya menambahkan sing jenenge pohon beringin. Dulu di zaman kerajaan Majapahit kala itu ada namanya waringin kembar atau ringin yang dua ringin yang sama, bentuknya sama. Ini waringin kembar itu adalah simbol dari kerajaan Mojopahit kala itu. Kalau Sukorame itu masih mengandung sejarah Majapahit ya Kang? Bukan hanya dia juga wilayahnya ikut Majapahit karena Tuban sendiri masih ikut Majapahit ya. Ini kawan, kemegahan dari kantor kecamatan Sukorame. Luar biasa, kita yang tinggal di Sukorame ini mempunyai seorang camat yang sangat luar biasa, bisa membangun kantor kecamatan yang megah, sangat luar biasa. Kita perlu bangga yang tinggal di Sukorame. Nah, ini situasinya. Mungkin Mas Puji mau tanya-tanya yang lain, ayo monggo silakan, mumpung ada Jin. Apa aktivitas Kang Obed ini setiap paginya bagaimana Kang? Kalau saya bertugas sebagai petugas pasar, Mas, memang itulah tugas saya setiap hari untuk melayani para pedagang yang ada di pasar. Seperti itu. Memang tugas saya itu seperti beringin ini, jadi saya mengayomi, memberikan kelancaran di dalam pasar seperti ini. Jadi filosofinya beringin itu sebagai tempat pengayom, pelindung, memberikan kesejukan terhadap masyarakat, kalau pemimpin di masyarakat, kalau saya ya yang ada di pasar. Terus yang sebelah kirinya itu Kang, kok ada pohon cemara, menyimbolkan apa Kang? Pohon cemara itu menyimbolkan sebuah ilmu. Ilmu itu lurus dan panjang yang tinggi. Itu artinya ilmu kita itu harus seperti pohon cemara itu, yang lurus, lakunya benar, kemudian ada pohon di atasnya, pohon di kanan kirinya itu melambangkan kesejukan. Jadi kalau orang punya ilmu harus seperti pohon cemara itu. Selain dia tinggi ilmunya, dia punya kerendahan diri, punya pengagungan diri. Seperti itu. Terus yang sebelahnya pohon asam Jawa ini pohon apa Kang ya? Ini seperti pohon pule, Mas, tapi nggak tahu jelasnya apa. Pohon pule itu melambangkan pahit. Pohon pule itu sangat pahit sekali. Kenapa? Kehidupan itu seperti pohon pule ini, sangat pahit sekali. Nah, dengan pahitnya itu mesti ada nilai positifnya. Kita bisa menjadi lebih dewasa, lebih kuat, lebih kokoh, dan mental kita semakin kuat. Oke, cukup sekian dulu ya, Mas. Siap, review Kang. kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Kita selalu semangat untuk berkarya untuk kemajuan bangsa. Oke? Puji Cici Official. Mantap.